Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah hari pertama kita dalam pembelajaran fisika. Sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kalian absensi dulu ya nak, ke WA pribadi ibu. Oke, ibu tunggu 5 menit ya. Baiklah, materi kita sekarang adalah mengenai hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Hakikat ilmu fisika. Sebelum ibu menjelaskan hakikat ilmu fisika itu, ada baiknya kalian harus tahu dulu apa itu ilmu fisika. Ilmu fisika adalah salah satu cabang dari ilmu sains, yaitu ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala alam beserta keteraturannya dan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi, ilmu fisika ini berkaitan juga dengan ilmu bidang lain, baik itu biologi maupun kimia serta matematika. Kenapa? Karena di dalam mempelajari fisika, matematika itu ada sebagai alat bantu untuk menyatakan notasi ilmiah pada fisika. Jadi kalian harus menyenangi juga ya ilmu matematika agar lebih mudah mengikuti ilmu fisika. Oke, hakikat ilmu fisika adalah sebagai produk atau a body knowledge. Kemudian fisika sebagai sikap atau way of thinking, dan fisika sebagai proses atau way of investigating. Jadi yang pertama adalah fisika sebagai produk. Itu terdiri atas 6. Yang pertama itu adalah fakta, konsep, rumus, teori, model, dan prinsip. Oke, yang pertama itu adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Yang kedua itu adalah konsep. Konsep adalah abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Konsep memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut tertentu. Contoh fakta adalah karet itu bersifat elastis, baja itu bersifat kaku atau keras. Sedangkan konsep, contoh dari konsep ini adalah bahwasanya volume air itu selalu tetap, tetapi bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Oke, kemudian rumus. Contoh dari rumus adalah banyak ya nak, bisa rumus dari tegangan V sama dengan I kali R. Ya. Kemudian bisa juga rumus mengenai hukum Newton kedua, F sama dengan sigma M kali A, dan lain sebagainya. Model, rumus itu apa? Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu konsep, fakta, prinsip, hukum, dan teori. Sedangkan model itu suatu ide, struktur, atau sistem yang dapat dipresentasikan untuk memodelkan fenomena yang tidak dapat dilihat. Contoh model adalah model teori, model atom Rutherford. Oke. Kemudian ada yang namanya prinsip dan hukum. Prinsip hukum adalah suatu aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan berkaitan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Jadi kalau hukum ini banyak, ada hukum gravitasi Newton, ada hukum kekayaan energi, ada hukum Pascal, dan sebagainya. Teori fisika adalah suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tersembunyi atau tidak dapat diamati secara langsung. Oke, fisika sebagai proses. Jadi fisika sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Jadi proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Oke, yang ketiga, fisika sebagai sikap. Setiap langkah dan proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya diri, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, maupun bekerja sama dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Metode ilmiah. Syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan dapat disebut ilmu. Dapat dikatakan ilmiah itu ada 4. Pertama, objektif, yaitu pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. Yang kedua, metodik, artinya pengetahuan itu diperoleh dan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur. Yang ketiga, sistematik, pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, berlaku secara umum, artinya pengetahuan tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi mencakup seluruh orang dan akan memperoleh hasil yang sama.
Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama melakukan pengamatan atau observasi. Contoh, air sebagai zat cair merupakan salah satu sumber pemanfaatan energi untuk pembangkitan listrik yang karakteristiknya perlu diketahui agar tepat guna. Yang kedua, itu merumuskan masalah. Setelah kita amati dengan indera penglihat kita, peraba dan sebagainya, kita rumuskan masalah. Rumuskan masalah itu berupa tanda tanya, berupa pertanyaan misalnya, baik itu apa, mengapa, bagaimana. Contoh, bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lama pemanasan zat cair tersebut. Yang ketiga, setelah kita merumuskan masalah, kita kumpulkan data atau informasi. Pengumpulan data atau informasi ini bisa kita ambil dari buku, karya ilmiah, jurnal, internet, dan textbook beserta yang lainnya. Contoh, zat cair dapat menyerap kalori secara spesifik bergantung dari jenis dan susunan partikelnya. Setelah kita kumpulkan data dan informasi, baiknya kita membuat hipotesis yang keempat. Hipotesisnya apa? Dugaan sementara. Dan hipotesis ini dilakukan sebelum kita melakukan penelitian. Jadi untuk membuktikan hipotesis kita ini, maka kita nanti setelah melakukan hipotesis, kita melakukan eksperimen. Jadi contoh hipotesis ada semakin lama dilakukan pemanasan, maka semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair. Oke, yang kelima adalah kita melakukan percobaan atau eksperimen. Jadi, dalam melakukan eksperimen itu ada 3 variabel. Variabel bebas, terikat, dan kontrol. Bebas itu dapat diubah secara bebas. Terikat itu hasilnya bergantung pada variabel bebas, sedangkan kontrol itu harus tetap dijaga konstan atau harus dipertahankan atau harus hasilnya itu tetap tidak berubah-ubah. Contoh, kalau dalam fisika adalah pengaruh gaya tarik F terhadap percepatan suatu benda yang ditarik oleh gaya A terhadap benda yang licin. Jadi di sini variabel bebasnya itu adalah gaya F karena pengaruh gaya F tadi. Gaya F ini yang bisa berubah-ubah. Berapa besar gayanya? Mau 2 Newton, 20 Newton, seperti itu. Sedangkan variabel terikatnya itu adalah percepatan benda. Ya, karena hasil percepatan itu bergantung pada besar gaya tarik. Jadi variabel kontrol itu adalah masanya yang tetap dijaga konstan, itu ada massa. Paham ya, Nak? Yang keenam itu menganalisis data. Setelah kita melakukan eksperimen, kita analisis datanya. Analisis data itu bisa berupa grafik, histogram, gambar maupun skema. Setelah sudah kita analisis data, baru kita bisa menarik kesimpulan apakah dalam hipotesis yang diajukan itu dapat diterima atau tidak. Oke? Baiklah, sampai sini dulu penjelasan Ibu. Tugas kalian adalah cukup meringkas penjelasan materi Ibu ini, baik berupa rangkuman maupun bisa berupa rangkuman, bisa berupa peta konsep maupun bisa map mapping. Jadi kalau kalian tidak paham atas penjelasan Ibu, kalian bisa tanya Ibu melalui WA pribadi. Oke, semangat enak mengerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.